batin innal batina kana zahuqa wa la yatakallamu illa man hadina ar-rahman wa qala subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa. Al-hadis. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis-shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan karunia yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bisa hadir di pertemuan kita kali ini, malam hari ini, yang insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab hikmah yang ke-176 merupakan tema baru yang belum dibahas sebelumnya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, bismillahirrahmanirrahim, rubbama ruziko al-karomata man lam takmul lahul istiqomah. Rubbama, terkadang, ruziko, dianugerahi, al-karomata, karomah, man lam takmul lahul istiqomah, yaitu orang yang belum sempurna keistiqomahannya. Nah, ini salah satu hikmah yang insya Allah coba kita akan pahami melalui sarahnya. Al-muradu bil karomah huna amrun khariqun lil adat. Sebelum kita panjang lebar membahaskan hikmah ini, pertama, karomah itu definisinya adalah amrun khariqun lil adat, sesuatu yang di luar logika. Jadi kalau terjadinya karomah ini beda sama mukjizat. Kalau karomah sesuatu yang di luar logika, yajrihil lahu ala yadi man syaa min ibadih wa ala wajhil ikramilah, Allah berikan kepada hambanya yang ia kehendaki agar supaya menjadi kemuliaan dari Allah untuknya. Ini salah satu bentuk karomah. Perbedaannya dengan mukjizat adalah kalau mukjizat sesuatu yang di luar logika, di luar nalar, yang Allah berikan hanya kepada nabi dan rasulnya saja. Tapi kalau karomah itu bisa siapa saja, tetapi wabil khusus untuk orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti karomah ini banyak contohnya, bahkan di dalam Al-Qur'an pun ada. Salah satunya ketika Allah terangkan di dalam surat Al-Kahfi, ada beberapa orang yang tertidur itu hampir 300 tahun lebih. Padahal gak ada satupun yang menyatakan orang-orang yang ada di sana itu kan, ada yang nyebut 7 anjingnya ke-8, ada yang nyebut 6 anjingnya yang ke-7. Tapi kan kata Allah sudah dinyatakan dalam Al-Quran, yang tahu asli bilangan mereka hanya Allah saja. Ya sudahlah, kita nggak akan berdebat berapa orangnya. Tetapi dari sekian banyak orang, nggak ada satupun ulama yang menyebut salah satu di antara mereka adalah
nabi dan rasul. Tapi kan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Artinya mereka tidur selama 300 tahun lebih. Mungkin nggak secara logika? Nggak mungkin. Nah, yang kayak gini disebutlah karomah. Karomah diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Siti Maryam yang merupakan ibunda dari Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wasallam diurus oleh Kanjeng Nabi Zakaria. Itu kan ketika diceritakan dalam surat Ali Imran, falamma dakhala 'alaiha Zakaria. Jadi ketika Nabi Zakaria ngurus Siti Maryam ini disimpannya di tempat mihrabnya. Jadi di kamar yang biasa di sampingnya itu dipakai untuk sholat. Nah, disimpan di sana dan kuncinya dipegang oleh Kanjeng Nabi Zakaria. Murni Siti Maryam berada di mihrab tersebut. Tapi falamma dakhala 'alaiha Zakaria, ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab tersebut untuk mengunjungi Siti Maryam, pasti wajada indaha rizqo, selalu ditemukan makanan yang aneh-aneh. Maksudnya aneh, kalau sekarang musimnya musim hujan, maka di mihrab tersebut terdapat seluruh makanan yang hasil di musim panas. Kalau sekarangnya musim panas, maka seluruh makanan yang hasil di musim hujan terdapat di mihrab tersebut. Kemudian ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi Zakaria, anna laki hadza, Maryam, itu menang di mana? Maka beliau menjawab, wallahu yarzuqu may yasha. Ini semuanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan karunia kepada siapapun yang Ia kehendaki. Nabi bukan, bukan. Karomahkah seperti ini? Ya, betul, karomah. Nah, sehingga banyak di Al-Qur'an diceritakan bentuk karomah yang Allah berikan bukan kepada nabi, bukan kepada rasulnya. Tetapi syarat mutlak mendapatkan karomah adalah ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda sama mujizat. Kalau mujizat murni diberikan kepada nabi, kepada rasul. Salah satu mujizat yang terkenal dalam Al-Quran adalah ketika Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi ketika dibanding-banding oleh para ulama, mana hebat Kanjeng Nabi Isa mujizatnya yang bisa menghidupkan orang mati dengan Kanjeng Rasul? Tetap Kanjeng Rasul. Jadi suatu ketika Kanjeng Rasul itu di kota Madinah, itu kalau mau berkhutbah, beliau selalu berkhutbah di sesuatu yang bisa beliau jadikan sandaran, apapun itu. Jadi kalau ada kayu, batang kayu dijadikan sandaran, beliau khutbah di sana. Suatu saat beliau sering berkhutbah bersandar ke satu pohon kurma. Namun ada satu orang yang dari Bani Najjar, ya, orang yang di kota Madinah, itu mau mensedekahkan mimbar untuk Kanjeng Rasulullah SAW pakai. Nah, maka ketika mimbar tersebut dipakai, ketika selesai sholat Jumat, itu terdengar suara tangisan. Ternyata tangisan tersebut berasal dari dari kayu kurma yang biasa dipakai khutbah oleh Rasulullah SAW. Maka kata ulama, andaikan Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wasallam pernah menghidupkan orang mati, padahal orang mati yang sudah menjadi tulang belulang itu qabilul lil hayah, bisa hidup dan bisa berbicara, bisa ngomong. Mana yang lebih hebat ketika yang bisa berbicara adalah sesuatu yang gak bisa hidup, yaitu pohon kurma yang selalu dipakai berkhutbah oleh Rasulullah SAW. Nah, model-model yang di luar logika dan nalar seperti ini disebut mukjizat. Nah, mukjizat fungsinya satu, ijazun lil adu, melemahkan hujah musuh, atau tahaddi. Tahaddi itu membalas tantangan dari musuh. Bahkan yang utama dari mukjizat adalah at-tadlil ala sidqi nubuwatihi wa risalatih, menjadi pedoman, petunjuk bahwa apa yang dirisalahkan, yang disampaikan itu benar adanya. Nah, maka diperkuatlah Nabi dan Rasul itu dengan mukjizat. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan karomah itu sudah beres, Pak. Sekarang istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Amal istiqomah itu pal muradu biha sihatul imani billahi azza wa jal ma'a itba'i ma ja'a bihir rasul zahiran wa batinan. Ini susah ya, Pak. Istiqomah itu adalah sihatul imani billah, semakin mantapnya keimanan kepada Allah.
semakin mantap keimanan kepada Allah, bari kuat ngikuti apa yang dicontohkan dan datang dari Rasul. Kuat mengikuti dan yang dicontohkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang diikuti itu baik zohiron secara zohir, wa batinan ataupun secara batin. Kira-kira mampu nggak kita Pak ngikuti Rasul zohir batinnya? Ya susah. Zohirnya nggak keturutan, batinnya pun nggak keturutan. Sehingga istiqomah itu adalah mantap keimanan kepada Allah, selalu mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW secara zahir ataupun batin. Nah, sehingga istiqomah ini memiliki tangga yang banyak. Istiqomah itu memiliki tangga yang banyak sekali. Yang semakin naik satu tangga istiqomah, naik lagi istiqomah, naik lagi istiqomah, naik lagi istiqomah, akan mengantarkan seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gak akan ada satupun orang yang bisa istiqomahnya sampai ke puncak kesempurnaan. Karena saking tingginya keistiqomahan tersebut, puncak kesempurnaannya, gak akan mungkin ada seseorang yang sampai bisa meraih puncaknya. Nah, ini pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, istaqimu, beristiqomahlah, walan tuhsu, tetapi kalian tak akan bisa. Jadi istiqomah jangan ini Pak. Kumaha kan yang maksud itu, tapi warang istiqomah tapi gak akan bisa. Itu maksudnya kumaha. Nah, maksudnya layata'ata lakum bulugho darajatil kamal. Kalian berusahalah seistiqomah mungkin, tapi kalian gak akan bisa sampai ke derajat kesempurnaan. Hanya sampai ke titik semampunya kita di mana. Contoh biar gampang. Andaikan semalam hanya bisa sholat 2 rakaat, ya sudah istiqomahkan 2 rakaat. Bisa nambah 4 rakaat, ya tos 4 rakaat. Bisa nambah 6 rakaat, mangga 6 rakaat. Kira-kira ada nggak batasan sholat malam itu berapa rakaat, Pak? Boleh nggak Bapak sholat malam sehari 1000 rakaat? Boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi bisa kan mual kita ini 1000 rakaat? Woi, kita 11 rakaat taraweh, sadug-adugan, udah menang maksakeun 11 rakaat juga. Ini 1000 rakaat. Ya maka kata Kanjeng Rasul, istiqomah itu punya tingkatan. Artinya sudah bisa Senin Kamis mangga. Kemudian kalau sudah bisa lagi mau naik lagi, ya silakan. Bertambah dengan puasa Daud. Nah, puasa Daudnya terus diistiqomahkan, diisi lagi malamnya dengan beribadah. Ya kalau kita yang sekarang ini memikirkan itu, siga nama asaribu-ribu teuing ibadah teh. Nah, maka kata Kanjeng Rasul, istaqimu, beristiqomahlah semampumu, tetapi ya tetap kita kalau mau disebut orang yang istiqomah derajat sempurna sangat sulit untuk dicapainya. Nah, kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mau menyebutkan kepada kita, menyampaikan kepada kita beberapa hal. Pertama, innal karomatal lati yakhusullahu biha ba'du ibadih, bahwa karomah adalah sesuatu kemuliaan yang Allah berikan ke hambanya. Hambanya semuanya atau yang terpilih saja, Pak? Terpilih ya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak, nah hanya saya sudah istiqomah tapi nggak ada karomah Bapak teh. Ya mungkin Bapak udah istiqomah tapi nggak terpilih, begitu aja. Atau komo istiqomah ente terpilih ente ya. Nggak perlu lagi protes itu. Ini artinya istiqomah karomah ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang sudah dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah. Nah, biasanya kebanyakan adalah orang yang istiqomahnya sudah mau dekat-dekat ke tingkat sempurna, diberikan ku Allah karomah. Jadi kalau orang sudah dekat-dekat istiqomahnya ke dekat derajat kesempurnaan, maka karomah itu kebiasaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di hikmah ini mau dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ada sebagiannya kecil atau besar, Pak? Kecil, karena kata-katanya rubbama itu dalam bahasa Arab memiliki makna taklil itu sedikit. Terkadang ada, yaitu orang yang man lam takmul lahul istiqomah, belum sempurna istiqomah nama.
Artinya belum istiqomah sempurna teh kumaha? 40 hari tahajud. Ke 41 hari kemudian liren heula. Kayak tulikeun deui. Artinya dari setiap 1 tahun ada saja bolong malam tidak dipakai untuk sholat tahajud. Nah, artinya belum bisa sepenuhnya istiqomah. Nah, kalau orang seperti ini kemungkinan besar nggak dapat karomah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Tetapi terkadang ada sebahagian orang yang diberikan oleh Allah karunia berupa istiqomah, padahal mereka masih dalam perjalanan untuk mencapai keistiqomahan yang sempurna. Kenapa? Karena Allah melihat perjuangannya yang luar biasanya itu. Melihat perjuangannya yang luar biasanya itu, maka Allah turunkan rasa cintanya. Kalau sudah turun rasa cintanya Allah, maka turun juga kemuliaan Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi karomah itu jangan dianggap untuk kita sesuatu yang di luar nalar seperti zaman dulu. Seperti ada orang yang nyebut bahwa Nabi Khidir itu adalah wali. Bahkan ada juga yang nyebutkan Nabi Khidir itu nabi. Bapak pendukung yang mana? Khidir itu wali atau nabi? Yang penting itu Nabi Khidir tidak termasuk bagian Nabi 25 yang wajib kita ketahui. Tetapi ulama itu beda pendapat. Khidir itu wali atau nabi? Atau Luqman yang ada suratnya terpampang di dalam Al-Quran, nabi atau wali? Yang merupakan orang yang istiqomah luar biasa, diberikan kecerdasan, diberikan hikmah oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu karomahnya. Jadi karomah itu hal yang di luar nalar, yang jangan dianggap bisa lempang di luhur cai. Enggak, ini kuno kayak gitu. Kalau sekarang mungkin kita sudah sampai di level di zaman orang keimanannya mudah goyah, tapi kita tetap kuat. Itu karomah. Di zaman sekarang, di mana orang mudah tertipu dengan dunia, tapi kita masih kuat. Itu karomah. Yang enggak sembarangan orang bisa diberikan hal itu oleh Allah. Atau mungkin ada orang yang diberikan musibah kepakiran, tapi kuat. Gak sampai menjerumuskannya masuk ke api neraka, gak menjerumuskannya berbuat dosa, diberikan kesabaran oleh Allah. Karomah atau tidak? Di zaman sekarang aneh atau tidak? Aneh. Kok aya pakir tapi sabar? Aneh tuh, Bang. Aneh bisa. Atau bahkan ada orang kaya yang dengan kekayaannya dia bisa masuk surga. Aneh gak kira-kira? Aneh di zaman sekarang. Di zaman yang kata Allah kasirum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Penduduk surga itu dulu mah banyak, kesini akan semakin sedikit. Ya aneh, harusnya yang kaya teh sombong. Ini malah tawadu. Ya aneh kan? Harusnya yang kaya itu sombong, angkuh. Tapi ini malah tawadu, peduli. Kan aneh. Nah, ketika ada orang yang dimudahkan jalannya seperti itu, kira-kira karomah atau bukan? Karomah atau bukan? Karomah. Atau bahkan ada orang yang hiburannya itu harus maksiat. Hiburan nanti maksiat, karakter hibur. Tapi Bapak bisa terhibur hati, bisa jernih kembali pikiran dengan hal-hal yang halal yang Allah berikan. Aneh atau tidak? Atau bahkan Bapak bisa terhibur dengan melakukan ibadah. Aneh atau tidak? Aneh. Nah, sehingga kita berpikir karomah itu jangan terlalu ketinggian. Bisa hiber atau bisa lipat bumi kayak orang-orang dulu. Jadi kalau mau ke Mekah itu sejam 2 jam nyampe. Nah, sekarang kita udah punya pesawat. Ya orang dulu ya wajar lah, lipat buminya bisa gitu. Orang nggak ada pesawat. Kalau sekarang kan kita udah punya pesawat. Nah, sehingga keanehan-keanehan yang seperti apa di zaman sekarang yang kita harapkan? Ya sudah, bangun malam, bisa istiqomah, bisa terus menerus beribadah di malam hari. Itu sesuatu yang aneh di zaman sekarang. Nah, karomah ini terkadang Allah berikan kepada orang yang tengah berusaha istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan mengikuti Rasulnya. Nah, maka Allah berikan karomah di tengah jalan.
Siapa itu teh? Terkadang berarti sedikit, sebahagian orang. Yang sebahagian orang tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, timbul lagi pertanyaan, dari sedikit orang yang dipilih, kriterianya apa aja? Penyebabnya mereka terpilih apa aja? Nah, kalau Bapak bertanya penyebab, wa maraddu zalika ila asbabin khafiyatin qad la ya'lamuha illallah. Ya kita nggak tahu sebabnya, karena sebabnya yang tahu hanya Allah saja. Dari sekian banyak sebab, kemungkinan besar banyak. Dari sekian banyak sebab yang Allah yang hanya Allah yang tahu, dikumpul-kumpul oleh para ulama, kemungkinan besar sebabnya yang pertama salamati tawiyah wa husnil khalqi. Ada dua. Yang pertama, hatinya bersih. Kemungkinan besar orang yang mendapatkan pertolongan karomah adalah orang yang hatinya bersih. Iya, ya susah deh banyak di zaman sekarang hati bersih itu ya susah. Ya boro-boro kita lah, ya boro-boro orang yang berilmu pun menjaga kebersihan hati pun ya di zaman sekarang susahnya ya minta ampun. Melihat orang tekau baca share dari grup WA kan kita sudah usuudon deh kabatun. Padahal tahu gente karena terikut membaca akhirnya jatuh suudon kepada orang lain. Ya di zaman sekarang. Nah makanya salah satu syarat agar mendapatkan kemuliaan tersebut adalah satu, hatinya harus bersih. Yang kedua, wa husnul khalqi, dipun susah kayak apa? Akhlaknya pun harus baik. Hati bersih, akhlak bagus. Kira-kira susah atau sulit? Saya pilihannya Jadi hatinya bersih, akhlaknya baik, ya susah. Ya karena orang yang hatinya bersih pasti dicintai oleh Allah. Orang yang akhlaknya baik pasti dicintai oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah dawuh kayak gini, Pak. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Kalau Rasul cinta, Allah cinta mual. Ya otomatis. Jadi kalau Rasul sudah mencintai orang tersebut, pasti Allah mencintai orang tersebut. Kata Rasul, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak tersebut, nah ini pertanyaan, akhlak itu adalah karakter dari sikap yang kita miliki. Yang karakter tersebut punten Pak, ada dua. Satu jingjienan, apa jingjienan ya? Dibuat-buat. Yang kedua memang asli karakternya. Nah pertanyaannya, akhlak itu karakter asli atau dibuat-buat? Akhlak itu karakternya harus asli atau dibuat-buat? Nah, akhlak yang dimaksud di sini adalah karakter pribadi asli dari seseorang. Walaupun tetap dibuat-buat, pada akhirnya dibuat-buat dan perlu dipaksakan Pak, untuk menjadi karakter asli, perlu dipaksakan kan namanya. Contoh, ketika Bapak dihina oleh orang lain, karakter asli kita ngapain Pak? Punya balik ngahina. Ya balik ngahina. Kalau dia ngahinanya sampai 2, ya saya jadi 3, atau bahkan bisa 2 kali lipatnya. Itu kan karakter asli. Akhirnya kita mendengarkan hadis tersebut, ingin mendapatkan cinta Rasulullah, perlu nggak dibuat-buat karakter kita untuk bisa bersabar? Perlu. Tetapi karakter yang dibuat-buat tersebut sudah disebut akhlak atau belum? Belum. Karena akhlak itu sudah menjadi karakter asli dan dominan di dalam dirinya. Itu yang susahnya. Temu dengan orang, yang orang tersebut gak pernah nyapa, gak pernah senyum. Mau nyapa duluan gak? Bingung atuh orang meret. Ya udahlah, kita mah pokoknya normal-normal itu. Nah makanya kata Rasulullah SAW, kalau mungkin Bapak merasa keberatan dengan persyaratan tadi, maka kan sudah tahu betul betapa posisi menjadi orang-orang terpilih itu sangat
Susah. Ya kan jadinya kayak gitu. Andainya Bapak tadi keberatan dengan persyaratan harus nyapa duluan, harus senyum duluan, atau bahkan di hadis Rasul yang lain, kalau ada orang yang nggak mau memberi, Bapak harus beri duluan. Sulitnya luar biasa, berarti orang yang sampai ke tempat tersebut, ke derajat tersebut pun sangat sedikit dan sangat sulit sekali. Nah itu yang pertama, akhlaknya harus terbaik. Bahkan Rasulullah SAW, ini mudah-mudahan kita bisa, walaupun sekarang masih dibuat-buat, kan, tapi suatu saat mudah-mudahan karakter yang dibuat-buat tersebut menjadi karakter dominan di dalam diri kita. Kata Rasul, innar rajul, sesungguhnya seorang laki-laki, la yudriku bi husni khuluqihi darajata qaimin laili shaimin nahar. Ketahuilah olehmu, kata Rasul, andaikan ada orang yang karakternya baik, akhlaknya baik, maka dengan akhlak baiknya tersebut dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah qaimil lail wa shaimin nahar. Orang yang istiqomah sholat malam dan orang yang istiqomah puasa di siang hari. Derajatnya teh, bayangkan kalau ada orang yang akhlaknya baik, maka derajat yang ia dapatkan adalah seperti orang yang istiqomah sholat di malam hari dan istiqomah puasa di siang hari. Syaratnya cuma satu, berkarakter, berakhlak yang baik. Itu syarat pertama untuk mendapatkan karomah. Syarat yang kedua yaitu tadi salimul qalbi. Ini pernah disampaikan oleh Allah, mengisahkan kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kanjeng Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, dan ini mudah-mudahan doanya bisa kita hafalkan ya, yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat ke 87 di sini, 87 sampai 89. Nanti Bapak bisa buka di Al-Qur'annya masing-masing. Doanya kurang lebih berbunyi, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, ya Tuhan kami, wala tukhzini, janganlah engkau hinakan aku, kata kanjeng Nabi Ibrahim, yauma yub'atsun, di hari semua makhluk-makhluk akan dibangkitkan, yaitu di padang mahsyar di akhirat. Hari la yanfa'u malun wala banun, harta anak-anak sudah lagi tidak ada manfaatnya, illaman, kecuali hanya orang atallaha biqalbin salim, yang datang kepadamu ya Allah dengan membawa segenggam hati yang salim, segenggam hati yang selamat, bersih dari noda-noda yang mendatangkan murka Allah. Nah ini salah satu syarat agar mendapatkan karomah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, husnul khuluq, yang kedua salimul qalbi atau selamat bersihnya hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah untuk mampu merubah akhlak kita, pun Allah menganugerahkan kita menjadi orang-orang yang salimul qalbi, orang-orang yang hatinya bersih, hatinya yang dibersihkan, dan mudah-mudahan seluruh sifat-sifat yang ada di dalam hati kita yang menjadi asbab Allah murka, Allah tidak ridho, mudah-mudahan pun dibantu dan ditolong oleh Allah untuk segera disingkirkan di dalam hati kita. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, mangga, ataupun tambahan dari yang lain, mangga kita bahas bersama-sama. Cekap panginten banyak. Cekapnya. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.